Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatimus salihah binikmatihi tatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sedayu, Masya Allah. Saya baru sebentar ketemu itu nampaknya Masya Allah. Beliau akan selalu mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan tambah berkah Pak Narso sama kita, Insya Allah. Yang saya hormati Pak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar, Pak Edi, ya, dulu bersama saya di Sragen, ninggal saya ke sini. Tapi alhamdulillah bisa bergabung kembali setelah 2 tahun saya menyusul Pak Edi di sini beserta para Bapak Ibu guru, asatid, asatidah. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar, yang saya banggakan dan saya yakin para wali siswa yang akan diwisuda tahfidz pada hari ini, saya yakin panjenengan pasti akan merasa bergembira, berbahagia karena putra-putri panjenengan insya Allah ya, setelah mengikuti pendidikan tahfidzul Quran hari ini akan mendapatkan istilahnya apa ini? Wisuda. Wisuda ya. Kalau wisuda bukan berarti rampung loh ya. Ya, nanti masih ada berlanjut lagi. Nggih Bu nggih. Remper nggih Bu nggih. Insyaallah nggih. Panjenengan mirsani tadi saya baru sekilas saja mendengarkan anak-anak yang sudah tampil tadi itu. Masya Allah, mudah-mudahan mereka kelak menjadi generasi Qurani yang akan selalu memberikan kemanfaatan dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Anak-anakku khususnya yang hari ini kalian akan sudah diwisuda tadi? Belum? Yang akan diwisuda tahfidz ya, dengan pengalaman kalian, kerja keras kalian, belajar kalian, insya Allah menumbuhkan hasil ya, yang insya Allah pula itu akan menjadikan bagian kebahagiaan bagi orang tua kalian semuanya yang saat ini kebetulan juga hadir menyaksikan kalian akan diwisuda tahfidz pada hari ini. Dan tamu undangan mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir menyaksikan hasil dari pembelajaran putra-putri Bapak Ibu di MTSN 4 di program tahfidzul Quran. Ini adalah bagian dari proses yang panjang, tidak ringan, perlu kesabaran untuk menjadikan anak-anak bisa hafal Al-Quran. Ya, tentunya ini maksimal berapa juz Pak? Baru 3 juz ya, 3 juz itu sudah luar biasa untuk anak-anak yang belajar bukan di pondok ya. Artinya ini di sebuah madrasah, di sebuah lembaga pendidikan, tidak boarding dan juga tidak mondok. Jadi kalau mondok itu 3 juz saya kira juga agak cepat, tapi karena anak-anak ini masih belajar dengan mata pelajaran yang lain, tentunya ini adalah sudah prestasi yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, fa insyaallah kepada seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, program tahfidzul Quran itu adalah bagian dari cara madrasah memiliki keunggulan. Ya, biar ada pembeda
antara madrasah satu dengan madrasah yang lain. Yang sementara saat ini di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 itu menggunakan keunggulannya dengan apa? Pembelajaran penghafal Al-Quran. Jangan berpikiran loh guru ngapal ke Quran we gitu loh. Jangan memandang enteng ya orang membaca atau orang yang mempelajari menghafal Al-Quran itu membutuhkan sebuah ini sekarang kekuatan jiwa, semangat ya, tidak bisa hanya disambil lalu lalang dengan bermain-main, apalagi dengan main HP tidak bisa ya kan? Maka saya menaruh apresiasi yang bagus kepada MTSN 4 yang saat ini sudah mampu mewujudkan program tahfidzul Quran dan ini sudah masuk ke 3 juz ya, 3 juz dari belakang ya, jadi 28, 29, 30 ya. Tadi sering-sering sebentar ini anak-anak yang akan diwisuda ini menempuh pembelajaran dengan yang sangat ketat sekalian ya. Kebetulan para pengampunya, pengajarnya sebagian besar dari pondok pesantren yang dimana para ustadzahnya itu sudah memiliki kapasitas untuk memberikan pembelajaran, mendidik penghafalan sekaligus selalu memberikan kegiatan pendampingan sehingga alhamdulillah insya Allah mereka anak-anak yang sudah hafal ini ingatannya akan dobit ya, akan kuat ya. Mungkin kalau kita menghafal saat ini ya mungkin bisa ya, umuran kita itu kadang-kadang kita menghafal saat ini tambah satu surat yang lalu agak lupa gitu. Kadang-kadang kalau kita imam itu sudah berusaha menghafalkan yang sudah kita hafal ya, apalagi juz 2 29, 28 itu banyak ayat yang hampir bersamaan ya. Kadang-kadang ada orang yang menghafalkan watini belakangnya wal asri atau menghafalkan al-lail belakangnya kok tambah apa itu sabihsma itu ya. Kadang-kadang saya juga pernah mendengar imam ini loh, ini kok balik ya, berarti itu ada satu hampir kesamaan sehingga meloncat ke surat yang lain. Maka alhamdulillah anak-anakku sekalian, kalian hari ini sudah mendapatkan sebuah kesempatan menghafal dengan dibimbing oleh para asatid ini ya. Pesan saya utamanya kepada anakku sekalian, terus dijaga hafalannya dengan baik ya, dimurojaah setiap saat ya. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita itu bisa menghafal Al-Quran ya, besok yang paling beruntung siapa sih? Apa Pak Kepala Madrasah? Apa Pak Komite? Tidak begitu. Yang paling beruntung itu adalah orang tuanya. Karena apa? Kelak orang tua akan mendapatkan sebuah mahkota mutiara yang sesungguhnya, yang itu mahkota itu bukan pencitraan dan bukan imitasi ya. Kalau saat ini kan banyak hiasan yang imitasi. Besok itu ya orang tua yang memiliki putra putri yang bisa menghafal Al-Quran, setiap bacaannya itu akan menambah kebaikan bagi orang tuanya. Maka sungguh Bapak sekalian, panjenengan insya Allah tidak salah menyekolahkan putra putri panjenengan di MTS Negeri 4 ini yang kemudian ikut mengambil program tahfidzul Quran ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah bagi orang tua. Karena apa sekalian? Ketika kita sudah tidak punya kesempatan beramal, ketika kita sudah mungkin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berharga bagi orang yang sudah tinggal itu adalah adanya aliran pahala, dan yang paling nyata adalah ilmu yang bermanfaat dan doanya dari anak-anak yang soleh dan soleha. Maka tadi saya matur, insya Allah panjenengan pasti akan merasa bahagia, merasa beruntung dan bergembira, meskipun saat ini pun sudah bergembira karena panjenengan melihat putra putri bisa menghafalkan itu ya, daripada menghafalkan nopo ya kira-kira
lagu-lagu yang saat ini terkenal apa Bu? Bojo loro, ngapalke bojo loro Pak Lurah hafal loh. Ya. Lagu yang paling viral ini saat ini kemarin itu kan ya lagunya makan anak-anak itu yang bergizi itu ya. Iya. Atau lagu-lagu yang lain. Lah sekarang anak-anak ibu itu yang dihafal adalah kalamullah, firman Allah yang itu sangat mulia sekali. Coba sekalian, satu huruf yang dibaca itu akan memberikan 10 kebaikan. Dan berikutnya, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti baru baca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Jenengan baca WA berapa jam Bu? Buka Shopee Tok itu berapa lama? Nah anak-anak kan nggak buka, orang tuanya ini buka ini. Kira-kira Shopee Toknya itu berapa lama? Buka WA itu berapa lama? Coba nanti kita bandingkan. Kira-kira kalau kita kok sehari tidak baca Al-Quran sekalian, rugi sekalian, rugi. Maka saya setiap kali menyampaikan pengajian di mana-mana sekalian, meskipun kita ini agak di pinggiran ya, jadi Pak Lurah wong ngendika nang desa Pak anu ya ning adem, tentrem enak insyaallah kan gitu ya. Jadi meskipun kita agak di pinggiran sekalian, jangan sampai kita ketinggalan tidak membaca Al-Qur'an pada setiap harinya, atau bahkan jangan sampai orang hidup itu kok meninggal belum bisa membaca Al-Qur'an. Itu rugi besar itu. Nek umpama sing mati iso ditakoni, coba umpama ditakoni, ya mesti dia merasa menyesal. Maka kita diberi kesempatan ini khususnya para orang tua ini, termasuk saya khususnya ya, setiap hari jangan kita lengah untuk membuka kitab suci. Itu karena menjadi bagian apa? Perdoman hidup kita. Yang insya Allah kita itu bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi insya Allah kelak kita juga mendapatkan untuk kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa kita Bu sekalian, doa yang paling mujarab apa? Doa di dalam surat Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Loh ini doa paling mujarab sekalian. Wong sing bejo donya bejo akhirat itu kira-kira seperti apa nanti? Ya kan? Ada mungkin orang yang bejone ning donya tok, ning akhirate mungkin ketederan. Atau kebalikannya masih mending, ning akhirate beruntung, ning donya jek rada ketederan. Syukur kita bisa dapat semuanya, ada kegembiraan di dunia, ada keberuntungan di akhirat. Maka alhamdulillah saya menyambut baik Bapak sekalian, ayo teruskan ya. Bapak sekalian, nanti nek pun diwisuda tugas jenengan boten rampung nih, tetap nyuwun tulung difasilitasi, dibimbing, diingatkan, karena di rumah tuh sekarang gangguannya luar biasa. Orang rata-rata itu di rumah itu hampir punya HP lebih dari jumlah anggota keluarganya. Ada bapak, ibu, putrane loro, HP-nya mesti 5 mesti. Iya kan? Apalagi kayak Pak Lurah ini mesti kan double ya. Itu belum nomor yang disembunyikan itu. Udah ada. Maka Bapak sekalian, ini ternyata sangat mengganggu sekali. Ya, saya itu membaca di sebuah penelitian adanya namanya ini apa ya? Penghentian pengingat otak itu karena apa? Orang itu setiap saat itu melihat yang sedikit-sedikit, singkat-singkat, tapi itu sangat merusak mental kita. Nek diterus-terus ya, coba jenengan buka di TikTok atau buka di Instagram atau buka di mana itu mesti 2 jam orang kesel. Bahkan 2 jam, setengah hari lah orang kesel mesti. Ya. Apalagi nek kon pengajian. Nah, kok pengajian sholat Jumat mawon mungkin man ngene survei ya, survei kira-kira sok Jumat itu sing Jumatan kuwi sing ngantuk karo sing ora ngantuk kira-kira kasih pundi gitu. Ya. Nanti Pak Lurah mungkin survei begitu.
Jadi khotib itu bisa melihat nanti Pak, kira-kira ini jamaah ini sing ngantuk ini separuh ini opora gitu. Maka sekalian, ayo dampingi putra-putri kita semuanya, ya. Jangan dilepaskan. Apalagi waktu-waktu yang bagus, bakdo maghrib, bakdo subuh, ya, itu harus kita gunakan agar apa anak-anak bisa menjaga ingatan, bisa menghafalnya itu bisa ingatannya kuat gitu ya. Dobitnya itu betul-betul terjaga dengan baik. Begitu pula kepada anak-anak sekalian, ya, wisuda itu bukan berarti rampung loh ya. Wisuda itu hanya penghargaan atas prestasi tahap pertama. Masih ada tahapan berikutnya. Maka sebenarnya kalau besok ada istilah lagi Pak Kepala, apa namanya wisuda atau apa itu, anak ada wisuda TPQ. Nah, anak-anak itu di wisuda TPQ dikira wis rampung sinau nih. Jadi bar TPQ lah dilanjutkan ya. Karena apa? Merasa dia sudah di wisuda. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah bagian dari apresiasi para ustadz-ustadzah, para asatid, para penanggung jawab untuk memberikan penghargaan kalian sudah melulus apa? Menyelesaikan hafalan selabanya tiga juz. Masih ada beberapa juz lagi yang mungkin kelak akan harus dilanjutkan. Syukur sampai 30 juz berikutnya. Meskipun tidak di Madrasah Sanawiyah Negeri 4, tapi nanti ketika dimanapun kalian, apakah di Madrasah Aliyah, apakah di SMA, SMK dan seterusnya, kalian sudah menjadi orang yang insya Allah generasi Qur'ani punya modal hafalan 3 juz. Ya. Ini aja Pak Ibu gurunya mungkin belum ada yang 3 juz loh Pak ya. Ya. Ya, nanti sambil belajar ya. Mungkin jenengan kalau Pak Kepala Kemenake apa lho ora dereng teman. Ya, paling ya juz 30 lah 30 juz dibalik aja juz 30. Juz 30 aja kalau pas ngimami tarawih wis di siut-siuti karo makmume. Dipesen sih, ampun dawa-dawa lho Pak. Anak-anak sekalian, ayo jaga semangat kalian ya, dimurojaah terus setiap waktu, setiap kesempatan ya. Di saat mungkin anak-anak bermain, bolehlah ikut bermain. Di saat anak-anak mungkin gojekan boleh, tetapi ingat setelah itu kalian tetap menjaga waktu agar dekat dengan Al-Quran. Insya Allah orang yang hidup dekat dengan Al-Quran, dia akan selalu tersinari dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah ya, bahwa generasi Qur'ani itulah nanti yang akan ikut menjadi wasilah membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, panjenengan mengkeman raosaken rumah yang setiap hari dibacakan Al-Quran dengan yang tidak itu mesti ada aura yang berbeda ya. Meskipun belum bisa lancar, tapi nek dibaca insya Allah itu akan menarik keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi katakan khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Anak-anak sekalian, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan insya Allah mau mengamalkannya. Itu kunci sukses insya Allah gitu. Kalau ini dipegang, insya Allah urusan dunia akan mengikuti insya Allah. Maka sering saya sampaikan anak-anak sekalian, pupung jenengan anak-anak masih belajar ya, ini sering saya sampaikan ke anak-anak atau yang dekat dengan saya, nggak usah neko-neko. Kunci sukses orang kita itu satu, taat kepada Allah. Utamanya jelas ya anak-anak sekalian. Kalau sudah menghafal Al-Quran, insya Allah ibadah lainnya terjaga. Sholatnya dijaga dengan baik, puasanya dijaga dengan baik. Kemudian taat kepada kedua orang tua. Itu kunci sukses kedua. Karena sesungguhnya kalian itu bisa berhasil atas doa dari para orang tua itu. Yang ketiga, hormati para bapak ibu guru kalian yang membantu kalian bisa menjadi anak yang pinter, yang mengerti, bertambah ilmunya. Dan yang keempat, insya Allah jagalah akhlak karimah yang baik. Karena saat ini nyuwun sewu, akhlak yang baik itu memang kadang-kadang susah untuk kita lihat ya, apalagi usia-usia remaja ini
Ayo dijaga akhlak yang baik, biar apa? Nanti ke depan kita itu memiliki karakter yang kuat. Dan inilah bukti salah satu pembeda madrasah dengan sekolah yang lain. Pembedanya apa? Di madrasah itu dibentuk akhlak karimah, dibiasakan, dididik, diteladankan dari para bapak ibu guru, sehingga insya Allah ini anak-anak ke depan memiliki karakter yang kuat. Nek soal pinter Bapak sekalian, kita nggak kalah dengan ini semuanya. Mau nanya apa saja, ya kan? Jenengan gawe soal angel apapun, tanya di sini bisa selesai, ya kan? Mau gambar apapun, nggak bisa gambar dari sini bisa, ya kan? Mau bikin masjid, mau bikin ruangan, bukan ahli arsitek, tanya di sini semua muncul, gitu loh, ya kan? Apapun yang Anda tanyakan mesti muncul. Tetapi keteladanan itulah yang tidak akan ada di dalam alat ini. Keteladanan itu adanya pertama di dalam keluarga, yang kedua di madrasah, dan tentunya di masyarakat bersama dengan warga lingkungan kita masing-masing. Maka insya Allah anak-anak Bapak Ibu semuanya sudah dibekali, dididik oleh para Bapak Ibu guru di MTS Negeri 4 Karanganyar ini. Kita berharap mudah-mudahan anak-anak betul-betul bisa menyerap ilmu dengan baik, memahami ilmu dengan baik, mengamalkan ilmu dengan baik, wabil khusus untuk tahfidzul Quran, hafalan Qurannya betul-betul terjaga, jangan sampai berkurang ya. Kadang-kadang kata Imam Syafi'i itu, ingatan hafalan itu akan kuat dengan kita taat dan akan hilang dengan orang itu berbuat maksiat. Maka anak-anak harus kita bentengi bersama, kita jaga bersama. Eman-eman Bapak sekalian, anak-anak yang sudah hafal 3 juz ini jangan sampai nanti kendor semangatnya, jangan sampai nanti terpengaruh oleh lingkungan yang tidak mendukung ya. Monggo dirawat sareng-sareng, insya Allah nanti akan menjadi bagian jariah untuk Bapak Ibu semuanya. Wabil khusus kepada para Bapak Ibu guru, matur nuwun sangat atas pengabdiannya, keteladanannya, kesabarannya dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak sudah bisa sampai hafal 3 juz ini. Juga kepada para bapak-bapak komite yang membantu madrasah, matur nuwun sangat, bisa sareng-sareng nyengkuyung program-program MTS 4 Karanganyar. Mudah-mudahan kelak MTS ini semakin jaya, semakin terpercaya, dan insya Allah semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kegiatan belajar mengajarnya nanti betul-betul bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses insya Allah kedepannya, anak yang beruntung insya Allah, anak yang menjadi generasi Qurani, dan insya Allah akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Untuk itu sekali lagi saya nitip semangat dari orang tua khususnya, karena anak-anak masih usia seperti ini gampang terpengaruh dengan masyarakat lingkungan sekitarnya. Panjenengan awat-awati terus agar yang sudah dihasilkan dari MTS Negeri 4 Sragen ini, MTS 4 Karanganyar ini betul-betul bisa terus terjaga, lestari ya. Dan insya Allah itu sekali lagi menjadi amal jariah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas semua perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.